Halo, jumpa lagi dalam Eco Design and Build. Kita masih dalam pelajaran bagaimana cara membuat rumah sampai ke 3D-nya nanti ya, di SketchUp. Bagaimana cara membuat rumah ukuran 3x7 ya, untuk luas bangunannya 3x7. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat bagaimana cara membuat atap dan atapnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat kusen pintu dan daun jendelanya ini. Kebetulan kemarin kan kita sudah gambar juga potongannya, dan potongannya ini kita sudah copy juga ya, biar nanti kalau misalnya ada kesalahan atau apa kita bisa tidak perlu membuat lagi begitu. Jadi ini gambar aslinya kemarin kan, dari denah tampak potongannya. Nah, ini kopinya. Nah, di sini kita gunakan yang di sini kusen pintu, daun pintu dan jendela. Nah, di sini kita hapus dulu, cara membuatnya kita hapus dulu nih. Hapus dulu arsirannya di sini, nanti kaca sama yang di sini juga. Jadi buat kusen jendelanya. Sebenarnya ini bukan jendela, lebih mirip oven ya. Jadi caranya awalnya kita buat dulu pakai press pull ya. Ini kusennya kita bikin aja 0,1 ya, pakai press pull 0,1 tingginya. Jadi kalau press pull itu gunanya ya itu tadi, kita bisa dari misalnya dia harus tertutup sama polyline ini ya, seperti sebuah pulau gitu. Jadi kita tinggal seperti extrude ya, tinggal naikkan aja seberapa begitu. Nah, ini tebalnya 10 tebal ininya 10 cm, lebar kusennya 10 cm. Dan ini untuk daun ini kita bikin 3 cm ya. Daun pintunya, pintu lipatnya 3 cm kalau dalam meter berarti 0,03. Kalau misalnya ini kita coba lagi, misalnya ini sudah tertutup ya, ini seperti ini. Nah, seperti itu. Habis itu kita juga bisa bikin kacanya. Kacanya ini di sini mudah aja, tinggal bagian dalamnya aja kita klik. Nah, misalnya tebalnya 5 mili, 0,005 mili, 0,005 meter atau 5 mili. Nah, di sini bisa kita bedakan anunya ya, ini kita copy dulu. Kita copy bisa juga pakai perintah ketikan. Biar nah, di sini nanti kita di sini kan gambarnya digambar tampaknya ndak ada ininya buat list buat menahan ini pintu ini. Nanti dia ngelipatnya seperti ini teman-teman. Kalau lihat dari denahnya dia lipatnya seperti ini, jadi dia pintu ke dalam. Berarti nanti yang sebelah sini listnya di dalam, yang sebelah sini nanti listnya di luar gitu. Jadi dia kalau lipat nanti bentuknya kurang lebih seperti ini posisi listnya. Jadi kita bikin aja di sini rectangle ya. Sebelumnya kita atur pakai UCS dulu biar gampang. UCS F. Nah, jadi kita tentukan titik sumbu Z-nya ini di sejajar sama F nya. Nah, Z-nya ada sebelah sini. Kita exit. Nah, ini tinggal kita bikin rectangle. Misalnya ukurannya berapa di situ? Misalnya 5 kali 1 cm misalnya, atau 4 kali 1 cm, berarti 0,01 tunggu ya, dulu 0,01 0,04 ya, seperti itu. Ini terlalu besar ini, kita kecilkan lagi rectangle ya, atau 1 kali 2 ya, jadi F 0,02 0,01
seperti itu. Nah, kita tinggal extrude aja ke sana, ke sini, ke batasnya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat, tinggal kita pindah move ke sini. Belum pas sekali itu. Oh, sudah pas di tengah. Kita tinggal copy aja, kita perbanyak. Misalnya yang ini di sini ya, ini sama di sini posisinya, karena bentuknya seperti ini. Berarti ini, jadi dia ada di dalam sini. Nah, yang ini nanti di luar, di salah satu aja, yang di depan. Kita tinggal begini, kita copy, ini taruh aja di depan begini. Nah, gitu ya. Yang lain juga bisa digunakan, tapi ini kita bikin layarnya dulu. Yang sampai lupa nih, kita bikin kusen, kita bikin aja kusen sama daun pintu jendelanya sama. Nah, di sini kusen, kita ganti aja warna agak coklat ya. Nah, seperti ini, kayu. Terus kita bikin lagi, lupa ini ada kaca harusnya, tapi kayaknya sudah ada kaca dan sudah ada layar kaca. Nah, cara bikinnya juga sama seperti tadi. Nah, ini kita tinggal bikin layarnya ini ya, ini kita pilih ini kita pilih seperti ini, kayu kayak kusen. Nah, yang ini kaca. Tapi sebelumnya kita bikin dulu yang lainnya ya, sama caranya. Ini tingginya kita lihat dulu 3 dimensi kenapa ini. Kita bisa terpilih, harusnya bisa. Oh ya, cocok aja. Dan ini kita bikin dulu ini. Regen ini fungsinya apa namanya, buat meregenerasi apa yang ada di view itu, gambar itu. Oh iya, ini UCS nya belum kita ganti tadi, sorry. UCS kita balikin dulu world. Nah, sebelumnya kalau misalnya mau gambar begini harus perhatikan UCS nya dulu. Nah, itu kan bisa 0,03. Nah, ini juga sama, kita bikin aja, pilihnya dari sini. Nah, ini juga sama, ini juga sama. Nah, seperti itu. Sebelumnya kita bikin kacanya dulu juga. Ini yang kaca yang ini bisa kita ganti dulu layarnya, baru kita mau ke tengah. Nah, ini kaca, kita mau ke tengah. Seperti itu, kita tinggal copy saja. Ukurannya sama semua. Habis itu yang ini juga kita bikin kaca juga. Ini 0,005. Ini sebelum di move kita ginikan dulu aja. Nah, sebelum kita move total, kita buat jadi di tengah max properties. Ini kacanya kita samakan seperti itu. Ini juga sama, ini kita 0,005. Ini juga sama 0,005. Nah, juga 0,05. Nah, propertiesnya juga kita samakan. Nah, ini sini sama ini. Habis itu yang 3 ini kita mau kalau teman-teman mau apa kerja sekalian itu seperti ini, biar tidak berulang-ulang, dia memberikan perintahnya. Nah, seperti ini.
Terus ini kita geser ke atas ya. Dia 0,1 kurang 0,3 berarti 0,7 kalau misalnya mau sampai ke atas sini. Oh, tapi sebelumnya kita samakan dulu, belum diubah namanya, apa namanya, layarnya. Nanti tidak sama dia, repot nanti pas ngerendernya nanti repot layarnya. Enaknya kalau dari AutoCAD bisa langsung begini ya. Kan kalau dari SketchUp kadang kita harus pilih dulu satu-satu dulu kan, baru kita samakan ininya atau properties. Nah ini kita geser 0,07 ya, karena 0,01 kurang 0,03 karena ini dia mau diharapkan bisa swing ke depan daun papernya. Cuma untuk tidak mesti 0,07 ya, kalau bisa kita kurangi sedikit, misalnya 1 cm jadi 0,06 aja, karena biar melihat nanti posisinya itu ada seperti sudut gitu di situ. Nanti teman-teman lihat sendiri lah pas ngerendernya kenapa dibikin 0,06 ya. Kita move 0,0. Jadi klik untuk mindahin ini sembarang aja ya. Yang jelas dia harus vertikal dengan jarak yang sesuai. Nah, ini kalau dilihat dari 3D nya seperti ini. Nah begini teman-teman, jadi ini nanti dia lipat ke dalam, yang ini nanti swing keluar dia daun pintunya. Begitu. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal satu lagi ya, ini buat kita bikin namanya handle-nya ya. Handle-nya seperti ini aja kita bikin, misalnya ukurannya 0,03 kali 0,03 atau 0,4. Nah misalnya seperti ini 3 cm ya. Nanti biar ininya kita offset dulu. Ini sembarang aja teman-teman kira-kira, karena saya sebenarnya kalau ada koleksi dari AutoCAD nya buat di ini lebih bagus lagi. Buat handle di sini anggaplah 0,05. Nah ini naik, anggaplah ini 0,02 cm. 0,2 cm. Nanti ini kita move misalnya 0,4. Nah ini handle-nya belum selesai, cuma kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti kita modifikasi lagi, misalnya seperti ini, bikin rectangle. Sembarang aja, kira-kira aja. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, tinggal diulang ya, kira-kira sesuai apa enggak nanti sama kusen daun pintunya 0,04. Ini kita mirror aja biar cepat. Mirror di sini misal. Nah seperti itu. Nah ini tadi kan kita ini jadi seperti ini. Nah ini kita ini aja ya. Dan ini biasanya di ini kita bikin layarnya beda, karena nanti buat aksesoris kita bikin ya, aksesoris pintu. Misalnya kita kasih warna apa ya, warna ini aja. Oke, aksesoris pintu ini kita ubah seperti ini. Nah ya, aksesoris pintu. Nah ini sini kan kita pindah ini ke sini. Nah biar mudah ya. Mungkin warna layarnya ini harus kita ganti, terlalu mirip sama ini.
aksesoris pintu kita terlalu mirip sama pintunya. Nah ini kita ganti aja agak terang sedikit, misalnya warna ini kita ganti. Nah selanjutnya kita move, misalnya ini tingginya berapa dari pintu, misalnya kita move 0,80 cm dari bawah. Nah baru kita mirror biar cepat, nggak usah pakai copy, karena kalau pakai copy mikir lagi. Ini kan apa istilahnya, cuma apa namanya, cuma jaraknya simetris gitu. Ini kita move aja, jangan terlalu dekat, 0,01. Ini juga kita mau ke sana, arah yang satunya lagi berlawanan, misalnya di sini ke arah sini 0,01. Nah ini kan sudah ada di begini. Ini biar kita bisa apa, depan belakang ya, kita pakai mirror juga bisa nih. Kita pilih dulu, mirrornya begini caranya, biar agak ringan, biar bisa melihat bawah atas bawahnya. Kalau misalnya bentuknya view-nya seperti tadi yang konseptual, nggak kelihatan nanti di bawahnya. Jadi kita bikin mirror begini cara ini apanya, membuat dia ada di depan belakang. Jadi ini tinggal kita mirror ke arah sini, misalnya ya, ini terlalu jauh. Ini dulu mirror seperti ini aja. Kita bikin di sini. Sorry, ini UCS-nya belum kita pakai UCS ZA aja. UCS enter ZA. Nah itu seperti itu. Baru bisa kita mirror. Karena kalau tidak diganti ininya, ini namanya mirror atau rotate, itu harus sesuai di sumbu Z nya. Jadi harus kita ganti dulu. Nah ini kita ulangi perintah mirror, baru kita bikin begini. Nah kita pilih no. Nah erase source object no, karena kalau kita pencet yes nanti yang aslinya ini hilang. Nah tinggal kita move aja. Nah, kita move ke sini. Oke, nah ini sudah depan belakang, sudah bisa di apa namanya, sudah jadi. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita bagikan dulu CS Word. Kalau kita lihat ini posisinya seperti ini, nah itu kan ada di bawah belakang. Nah ini belakang sudah begini, ini udah jadi. Tinggal kita bikin bloknya buat memotong nanti di apa namanya, di dindingnya. Nah di sini tahap yang terakhir ya. Nanti setelah itu baru kita rotate. Ini karena ini masih bentuknya tidur begitu, belum berdiri ya. Nanti karena kita taruhnya nanti di sini berdiri. Nah ini tadi kita rectangle dulu. Jadi bagian luarnya ini kita bikin polyline. Kalau misalnya dia enggak apa persegi ya, kita bikin polyline. Maksudnya enggak simetris. Kalau enggak simetris kita bikin pakai polyline. Nah ini karena dia simetris kita pakai rectangle aja ya. Bikin aja 0,5 nih. Yang jelas harus potongan makin besar ya, harus lebih tebal dari apa namanya, daun pintunya dindingnya. Nah ini kita bedakan aja ya, layernya biar mudah seperti itu. Nah ini tinggal kita ya ganti layernya dulu, misalnya pakai layar apa ya, ini aja. Nah ini sudah. Mungkin kalau misalnya ini apa namanya, mau dipisah, kita bikin
Ini kita crop dulu aja. Ini kita copy aja ke sini. Nah, kalau misalnya nanti mau diubah-ubah lagi kan gampang. Nah, kita hapus dulu yang enggak sesuai sama penggunaan ini. Nanti di grup nih. Nah, seperti itu. Apa lagi ini harus kita hapus juga. Kita lihat dulu sebelah sini, jangan sampai ada yang keikut juga ini. Nah, ada di belakangnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat seperti ini. Coba kita lihat. Oh, ini ada yang enggak ini. Ada yang enggak kena ini. Harusnya kena. Nah, kita ulangi lagi bikin apanya, bikin ininya, bikin bloknya buat nanti gelombang tinggi. Kita tinggal rectangle seperti ini. Nah, kita itu 0,5 baru kita mau. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ubah ini biar nanti tidak membingungkan kalau misalnya mau motong. Nah, ini kita bisa grup tuh. Ini kita grup seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya mau ini tinggal kita rotate aja, dari UCS ZA ya, biar lebih ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini harus di rotate. Kalau di rotate kita harus ganti UCS nya dulu. Terus ini kita pindah, kita copy aja dari sini, misalnya dari sini ke sini. Di sini ke sini. Nah, terus ini kita pindahin ke atas ini. Kita pindah karena ini tebal lantainya dari bawah ya 0,2, berarti kita tinggal move. Ulang lagi, M ketik move 0,2. Nah, kalau dilihat dari 3D nya seperti ini konseptual. Nah, ini kita ungroup dulu, ungroup ya. Nah, ini bisa kita potong langsung. Jadi kalau misalnya mau kita potong seperti ini, sini baru ini. Nah, ini seperti begini teman-teman. Ini dindingnya harusnya kena apa namanya, oh ya sudah pas ini. Tinggal nanti kita bikin topi-topinya misalnya. Tapi kita bikin yang ini dulu satunya ya. Teman-teman lihat aja caranya kurang lebih sama. Nah, nanti bagian ini mungkin dipercepat aja karena caranya kurang lebih sama. Tapi kalau mau teman-teman mau perhatikan, sebenarnya mudah aja. Ini UCS nya belum kita ganti. UCS, terus kita naikkan di sini. Kita gini kan 0,1 terus kacang kita samakan. Habis itu layarnya kita ganti.
pakai layar kaca. Ini pakai layar kaca, baru kita ini kita mau di tengah sini, ini kaca mati, kita mau aja berapa ini, 2 cm atau dari dalam aja, ini 2 cm berarti tadi kan di sini 10. Kalau 2 cm dari atas berarti tinggal 0,1 kurang 0,02 berarti 0,08. Ini juga kita pindah ke tengah. Kita pindah ke tengah dan ini kita geser 1 cm aja ke arah atas ya. Nah, atas ini istilahnya arah ke dalamnya ini, karena ini akan gambar potongan, jadi harus connect semua memang gambar potongan ini. Nanti kita, ini kan posisinya di as ya, di tengah, tinggal kita tempatkan di tengah aja nanti di dinding. Baru kita apa namanya, ya kita mau aja dulu. Nah, kita mau aja dulu bagian sininya aja, jadi tidak perlu semua kita copy. Sorry, ini biar agak jauh. Kita copy ke sini, tujuannya biar bisa kita potong. Jadi kalau ada salah atau apa nanti kita tidak perlu menggambar ulang lagi kalau di copy begini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya bingung bisa diperlambat ya perintahnya mungkin. Nah, kalau misalnya terlalu cepat, nah, kita tinggal bikin rectangle. Kita extrude buat bikin blok buat pemotongnya ya, untuk bata apa namanya dinding 0,5 seperti yang tadi juga caranya. Tinggal kita copy, baru kita extrude, baru habis itu ini kita samakan layarnya sama yang tadi, kita bedakan maksudnya biar sama yang pakai warna terang aja. Habis itu kita grup, baru kita putar pakai UCSZ. Nah, ini sorry, nah ini sudah. Nah, di atasnya tinggal kita putar begini, rotate seperti itu. Nah, ini bisa kita UCS nya kita balikkan ke normal UCSW. Nah, ini kita mau seperti ini, baru kita bikin ini posisinya ada di sini. Kita ubah dulu posisi ini. Nah, ini kita move-nya bikin aja di sini, bikin di sini midpoint-nya. Habis itu di sini kita cari juga midpoint. Nah, midpoint ini. Karena ini kalau misalnya ditarik begini ya, ini apa namanya, dimensionnya kan. Nah, ini 158, 143. Oh, kan di sini. Ini kita geser di sini. Dari mana tadi? Di sini. Nah, karena ini 1,5 dari tepi, karena total tingginya lebarnya kan 3 meter, berarti tengahnya ada di sini. Kita kembalikan lagi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ini, tapi ini kita belum menaikkan lagi. Ini harus kita naikkan dari gambar yang di dasarnya di sini tadi. Berapa tadi di dasarnya sini? Tunggu dulu, kita posisikan yang bagus dulu, baru kita ini ya, di ini ya. Nah, ini mulai dari sini bawahnya sampai ke ini ya, ada 20 cm di sini. Nah, 410 berarti dari bawah ini kita bikinnya naikkan 4,1. Nah, ini tinggal kita move ini baru 4,1. Nah,
seperti itu kalau mau tepatnya presisinya ini. Nah ini bisa kita ungroup dulu, saya ungroup, baru kita potong apanya namanya, buat ini kita potong buat dari di pemotong dari blok dindingnya yang warna merah. Nah cara potongnya begini, belakangnya ya misalnya ini kita pakai perintah ini subtract, pilih dulu dindingnya, baru pilih ini yang tadi bloknya. Nah seperti itu. Nah ini otomatis dia akan, kalau di sini nggak kelihatan, nah kan jadi seperti ini. Nah jadi ini swing ke depan, ini kacamata ini seperti itu. Nah mungkin untuk bagaimana cara membuat ini apa namanya, kusen dan daun jendela yang dipasang ke pintu seperti itu. Teman-teman mudah kan? Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau belajar. Keep kreatif, keep learn, keep kreatif. Terima kasih.